Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam presentasi meskipun secara virtual. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 22017032. Jadi saya akan membawakan presentasi yang berjudul Berpikir Kritis dan menjelaskan strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Tonton terus ya guys. 1. Teori strukturalisme. Sejarah teori strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Konsep Saussure menganggap linguistik sebagai ilmu otonom. Keotonomian sebagai pembicaraan mengenai karya sastra yang memiliki sifat keotonomian. Tokoh-tokoh konsep dasar teori strukturalisme. Yang pertama ada Aristoteles. Yang pertama, order berarti urutan atau dan aturan. Yang kedua, analisis berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada. Yang ketiga, complexity berarti bahwa luasnya ruang lingkup. Yang keempat, cause berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. Yang kedua, tokohnya yaitu Ferdinand de Saussure, merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian. Yang ketiga ada kaum formalis. Analisis strukturalisme dalam karya sastra khususnya prosa fiksi dapat dilakukan dengan mengaji, mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur. Ada juga kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Yang pertama, kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Ada juga keuntungan strukturalisme, yaitu memegang teguh kelengkapan keterjalinan struktur dan otonomi karya sastra. Ketepatan menjelaskan teori formalisme. Teori formalisme bertujuan untuk mengungkapkan bahwa penelitian tentang teks sastra tidak hanya memperlihatkan fakta tekstual yang ada di dalam karya sastra. Unsur determinasi berperan dengan bahwa bahasa sastra mampu mengungkapkan fakta cerita. Cerita dengan menggunakan bahasa asing. Teori formalis bagian dari kontribusi sosial dan bagian formal diskursif dalam pembentukan subjektif dan realitas. Dalam perkembangannya bersifat dinamis dan kontribusi. Bahasanya pembaca untuk merespon penelitian sastra harus mampu membatas-batas formalisme dan mampu menciptakan kosakata baru dalam menulis novel. Ketepatan menjelaskan teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik adalah salah satu tipe sosiologi sastra yang memahami karya sastra dari asal-usul genetik. Strukturalisme genetik memiliki kekhasan yang berbeda dengan kajian. Strukturalisme genetik berangkat dari struktur karya sastra yang memahami dalam hubungannya. Dengan strukturalisme mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami lebih lanjut dan dalam strukturalisme genetik, yaitu pengarang sebagai subjek
transindividual atau subjek kolektif. Yang kedua ada pandangan dunia. Vision du monde world view. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat struktur karya sastra. Yang kelima dialektika. Empat pemahaman penjelasan. Strukturalisme genetik mempunyai konsep struktur karya sastra bersifat tematik. Struktur karya yang menjadi pusat perhatian adalah relasi antara tokoh dengan tokoh dan tokoh dengan objek yang di sekitarnya. Ketepatan menjelaskan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada satu karya sastra secara keseluruhan. Hasanuddin Adidin 2010, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Menurut Semi, pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif karena pandangan bahwa untuk menghadapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif identik dengan sinkronik dalam ilmu-ilmu bahasa yang memulai tumbuh dan berkembang sejak permulaan abad ke-20. Pendekatan objektif menerapkan analisis struktural terhadap karya sastra dengan prinsip karya sama utama. Ada juga unsur-unsur sederhana dan mungkin untuk disusun kembali secara bersama-sama. Pendekatan objektif membatasi daripada penelitian karya sastra itu sendiri, terlepas dari soal pengarang dan pembaca. Pendekatan objektif memandang bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Pendekatan objektif berdasarkan pada suatu karya sastra keseluruhan. Menerapkan pendekatan objektif dan teori strukturalisme dan formalisme dalam mengkaji karya sastra. Penerapan pendekatan objektif lebih banyak digunakan dalam bidang puisi. Tulisan ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan objektif dalam menganalisis. Menerapkan pendekatan teori strukturalisme adalah yang menganalisis unsur-unsur sebuah karya sastra. Jika menulis sebuah puisi dalam maka hal yang harus diperhatikan dalam penulisan puisi karena teori strukturalisme merupakan teori pertama yang utama untuk dijadikan landasan dalam membuat karya sastra. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positif yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat, yakni suatu paham yang menghadap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diamati. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.